Temani harimu dengan kelembutan. Varian rasa dari Duo Sus. Sus isian krim lembut, manisnya pas, dan bikin happy di setiap gigitan. Selamat pagi Sobat Ospek sekalian, ketemu lagi bersama saya di Ospek, obrolan santai penuh edukasi dan kolaborasi Unipar. Pagi hari ini saya sangat merasa terhormat karena berkesempatan mengobrol dengan Bapak Supri Handoko selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dan ditemani oleh Bapak Adi Mustika selaku Kepala Prodi Teknik Lingkungan Universitas PGRI Agropol Jember dan rekan saya Bapak Muhammad Devriatno yang juga merupakan salah satu dosen dan peneliti yang berkaitan dengan lingkungan dan pengelolaan sampah. Jadi hari ini kita akan berbicara seputar lingkungan, bagaimana pengelolaan sampah dan energi terbarukan teman-teman. Dan tidak lupa karena pagi hari ini juga sangat spesial, hari ini meja kami penuh. Dan salah satunya ada snack teman-teman dari Duo Sus. Susnya kering di luar dan sangat lumer di dalam. Jadi kalau misalnya kalian teman-teman ada teman yang datang ke rumah butuh snack, silakan coba Duo Sus. Gitu ya. Iya, siap. Baik, mungkin bisa saya mulai nggak Pak? Pak Oke, Supri, monggo. Bapak Adi, Bapak Ya, Mawan. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini Bapak? Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat. Kalau Bapak Adi, Alhamdulillah baik. kalau Bapak Mawan selalu tersenyum sepertinya. Baik Bapak, tadi kan saya sudah memperkenalkan sponsor kita yang kaitannya dengan snack ya Pak. Dan saya punya pikiran kalau misalnya anak muda zaman sekarang belanja makanan, jajan, pasti kan akan menghasilkan sampah ya Pak. Pasti. Iya, dan kebetulan sebagai manusia kita juga sebagai kontributor sampah di dunia ini. Jadi saya berpikir akhirnya bagaimana sih kondisi pengelolaan atau pembersihan sampah di Kabupaten Jember ini, karena kan bagaimanapun kalau di alun-alun saya melihat penghargaan itu sebagai kota Adipura. bersih, ya Adipura. Akan tetapi apakah benar seperti itu Bapak sebagai Kepala DLH, bagaimana Bapak realisasinya pengelolaan sampah di Jember? Oke. Terima kasih Mbak Regina. Jadi persoalan sampah ini memang persoalan kita bersama ya sebetulnya ya. Kalau tadi yang menjadi atensi saya adalah terkait dengan penghargaan Adipura. Nah, Adipura itu kan diberikan penghargaan pada tahun yang lalu ya. Iya. Untuk tahun ini kita masih belum mendapatkan kabarnya seperti apa. Kalau terkait dengan fakta mendapatkan Adipura, tentunya yang tahu tentang kriteria penilaian dan lain sebagainya dari Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi kalau ditanya sebenarnya seperti apa, mungkin upaya kita dihargai sehingga mendapatkan prestasi piala Adipura tersebut. Nah untuk yang 2025 ini rupa-rupanya ada banyak sekali perubahan peraturan. Nanti kalau kita nggak selamat maka kita akan mendapat branding kota kokoh. Ini salah satu indikator yang mengerikan. Bahkan model pengelolaan sampah dan lain sebagainya di wilayah kabupaten kota seluruh Indonesia itu hari ini dalam pemantauan. Ada beberapa kabupaten kota yang sudah hari ini disanksi administratif. Jadi nanti TPA-nya yang betul-betul open dumping itu ditutup total, tidak boleh. Ini tentunya satu hal yang sangat menyedihkan. Karena kalau sudah tidak punya lahan lagi, sementara TPA yang dimiliki kemudian ditutup atas instruksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena sudah melampaui batas, ini tentunya akan menyusahkan kita semua. Tapi alhamdulillah sampai hari ini dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, juga teman-teman petugas kebersihan di Kabupaten Jember, hari ini Jember diselamatkan oleh Yang Maha Kuasa, tidak termasuk yang ditutup. Artinya kita masih punya harapan untuk bagaimana mengelola sampah-sampah itu. Dan ternyata dari tim penilai Adipura itu tidak hanya sekedar melihat sampah, tidak sekedar melihat bersih atau tidak lingkungan, tetapi bagaimana penanganan sampah itu, siapa saja yang terlibat, ada berapa aktivis, ada berapa organisasi dan lain sebagainya.
ini menjadi satu pertimbangan juga langkah strategis apa yang ditempuh dan lain sebagainya, seperti peta jalan untuk menyelesaikan itu dan lain sebagainya. Itu alhamdulillah kita sudah mendapatkan penilaian yang tidak terlalu menyusahkan, kira-kira tidak terlalu menyusahkan. Saya hanya hari ini berupaya dan terus berupaya bagaimana agar minimal Kabupaten Jember tidak mendapatkan branding yang menyedihkan, tidak menjadi kabupaten atau kota-kota. Itu. Nah, perlu diketahui pula bahwa di Kabupaten Jember ini kan kita selalu bekerja sama dengan berbagai pihak. Baik itu sekolah, kemudian pondok pesantren, kemudian masyarakat yang lain, RT, RW, kelurahan, desa dan lain sebagainya. Itu semuanya selalu kita ajak bekerja sama. Bahkan di Jember ini kan punya desa berseri juga, kemudian kelurahan berseri, kemudian bank sampah itu mulai bank sampah induk sampai bank sampah unit dan lain sebagainya, itu sudah terbentuk kira-kira kurang lebih kalau hari ini angkanya mungkin sekitar 200-an bank sampah. Bank sampah ini ternyata cukup menjanjikan, dan hari ini kita bank sampah induk kita itu bekerja sama dengan Gadean. Jadi setiap sampah itu diuangkan dengan metode aplikasi yang sudah disiapkan oleh keduanya, oleh teman-teman aktivis dengan Gadean, sehingga hari ini terakumulasi dari pengelolaan sampah itu sudah terakumulasi kalau kurang lebihnya ya sekitar 1-2 kg emas. Artinya sudah ada contoh konkret untuk bagaimana memotivasi masyarakat agar pengelolaan sampah ini terus dilakukan. Ditambah lagi Kabupaten Jember ini kan kota santri ya Mbak Regina, ya kita semua tahu bahwa dalam bahasa santri itu kan an-nadhofatu minal iman ya, ketika kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, ketika di mana-mana tidak bersih maka akan keimanan orang Jember ini yang perlu ditinjau ulang kan gitu kan, seperti itu. Nah ini ternyata cukup mungkin juga, dan alhamdulillah kemarin kami di akhir tahun 2025 ini melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi kepada muslimat NU itu yang punya pengurus sampai tingkat ranting, itu antusias banget kita edukasi terkait dengan bagaimana bank sampah. Dan di saat yang bersamaan kita berikan secara simbolis ada beberapa drop box untuk bagaimana agar sampah itu betul-betul terpilah dengan baik. Jadi kalau seperti ini adalah ada nilai rupiahnya yang sangat ini, karena hari ini sudah ada beberapa di kantor-kantor, di sekolah-sekolah, di masjid, di gereja dan lain sebagainya. Ini terus saya teruskan pada para pengusaha, saya minta kesadarannya untuk bagaimana CSR-nya itu betul-betul bisa diwujudkan drop box saja, dikirimkan ke DLH, nanti biar DLH yang akan mengatur. Itu surat kami sedang jalan. Mudah-mudahan ini menjadi atensi dari beliau, dan ini tentunya kan kalau untuk para akademisi seperti Pak Adi, seperti Pak Mawan dan Mbak Regina, serta jajaran akademisi di Unipar, itu harapan kami seperti ini ditambahkan analisis akademis barangkali. Kalau menciptakan sampah tentunya harus ada cost-nya ya. Jadi bagaimana sampah itu penanganannya sampai tuntas. Jadi jangan hanya jual minum, untung sampahnya kemana tidak bertanggung jawab. Nah ini yang saya kejar hari ini kan, contoh-contoh seperti itu. Ada beberapa pengusaha air minum kemasan dan lain sebagainya, mudah-mudahan nanti bisa terwujud dengan baik. Terima kasih Bapak, penjelasannya sebenarnya Bapak sudah menjawab seluruh pertanyaan saya siapkan Bapak. Jadi saya agak sedikit takut ini nanti. Saya takut nanti perbincangannya tidak akan bisa berjalan ya karena sudah dijawab. Tapi saya sangat terkesan ya Pak, karena dari Bapak sebagai Kepala DHLA Kabupaten Jember, sebenarnya dari pihak pemerintah, level pemerintah Kabupaten Jember itu sebenarnya sudah berupaya sedemikian dan sebanyak itu untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa tidak hanya bersih, akan tetapi bagaimana berpikiran yang berkelanjutan dan kemudian berbasis energi terbarukan. Karena bagaimanapun dari Bapak sendiri berharap bahwa
yang pengusaha ini masyarakat juga harus berpikir tidak hanya meminimalisir sampah, akan tetapi bagaimana bisa mengelola kembali sampah. Betul, iya. Nah, jadinya saya ingat Bapak, di minggu-minggu ini atau bulan-bulan ini ada Perpres nomor 109 tahun 2025. Betul. Kaitannya itu tentang pengelolaan sampah yang berbasis teknologi terbarukan dan berkelanjutan. Mungkin dari Pak Adi nanti dan Pak Maman juga bisa langsung menambahkan itu bagaimana. Nah, pertanyaan saya untuk Pak Handoko, itu perubahan apa yang harus dilakukan oleh Kabupaten Jember? Kemudian siap nggak sih untuk masyarakatnya untuk mengimplementasikan kebijakan baru ini, Bapak? Bagaimana? Ini sebetulnya kita sangat siap sekali ya Mbak Regina. Kenapa saya katakan sangat siap sekali? Karena jauh-jauh sebelumnya sejak saya duduk di DLH ini yang menjadi beban pikiran saya adalah persoalan sampah yang makin hari makin bertambah. Walaupun sudah dipilah, sudah ada magoter yang handal yang membutuhkan supporting sampah organik dan lain sebagainya, tapi ternyata dari hari ke hari sampah makin menumpuk. Sehingga kami harus out of the box ya, kalau nunggu anggaran dari APBD saja saya kira tidak mungkin, kan gitu. Apalagi pengelolaan sampai menjadi energi terbarukan, misalnya menjadi energi listrik misalnya, atau mungkin sampah padatnya menjadi paving block misalnya, itu tentunya kan membutuhkan investasi yang cukup besar. Kalau hanya mengkalkulasi APBD saja sampai akhir zaman mungkin kita nggak akan pernah bisa. Tetapi kita punya networking, kita punya teman, kita punya para senior, sehingga ketika kita saling berkolaborasi, saya menemukan sebetulnya salah satu investor dari PT Kimia Alam Subur itu rencana ada investasi untuk mengolah dan memusnahkan sampah itu menjadi energi listrik yang beliau sudah punya MOU dengan PLN. Nah, ini kan didorong oleh Perpres nomor 109 ini kan bagaikan apa ya? Gayung bersambut ya. Iya, gayung bersambut, pucuk dicinta ulang tiba. Nah, ini tinggal hari ini saya masih menunggu memang arahan kebijakan dari Gus Bupati. Nanti kalau misalnya Gus Bupati itu segera mendisposisi surat permohonan kami, maka kami akan langsung accept. Itu ada dua tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan risetnya, Mbak. Mungkin untuk visibility study-nya, beliaunya harus meneliti, mengkalkulasi dan lain sebagainya. Itu 3 bulan pertama. Jadi 3 bulan pertama itu harus ada MOU dengan pemerintah daerah. Kemudian nanti setelah 3 bulan pertama ditangkap sebuah potret yang sudah dianalisis, maka nanti baru MOU untuk pengerjaan dan sampai betul-betul mendapatkan produk yang energi terbarukan itu harapan kita seperti itu. Tapi yang untuk MOU risetnya untuk 3 bulan pertama ini saya juga masih belum mendapatkan arahan dari Pak Bupati. Tapi yang bersangkutan ini calon investornya ini sudah saya pertemukan, bahkan sudah paparan, sudah audiensi dengan beliau. Kedua belah pihak sama-sama antusias. Mudah-mudahan ini ada jalan terbaik dari Tuhan Yang Maha Kuasa nanti dalam waktu dekat untuk direalisasi. Nanti Unipar tajak paling tidak yang mau ada oleh enggak ngeleboknya akademisi nolak tajak karena yang dari tata lingkungan yang datang kayak teknik lingkungan kayak jenengan yang lain belum, walaupun ada tapi belum. Nah, nanti kalau bisa berkolaborasi di situ kan panjenengan akan tahu detailnya seperti apa. Saya sendiri juga nggak paham seperti apa mekanisme kerjanya dan lain sebagainya. Saya dengar bukan pakai insinerator yang untuk pemanasan pakai api, tapi dia menggunakan teknologi baru dari Selandia kalau tidak salah. Ini dengan apa ya, pirolisis ya namanya. Ya mungkin tahu ya Mas Mawan ya, atau Pak Adi tahu mungkin ya. Itu dengan cara itu nanti mengolah tenaga matahari apa gitu dengan proses seperti apa saya juga kurang paham, itu tidak bisa menjelaskan. Tetapi yang sangat menjanjikan itu bagi saya, yang membuat saya semangat, karena saya tadi kan sudah menghitung hari ya. Harapan saya kan itu menjadi legacy selama saya di sini berhasil MOU dan memberi kontribusi PAD. Jadi dari produk pemusnahan dan pengelolaan sampah ini pada akhirnya akan profitnya setelah dikalkulasi oleh
PT Kimia Alam Subur itu dia berani menyatakan di MOU bahwa kita dapat 2,5%. Kalau disetarakan dengan rupiah dari total pengelolaan sampah yang minimal 500 ton sehari, itu nanti akan menghasilkan kita paling tidak per hari kita dapat profit PAD itu 42 juta. Ini sesuatu yang sangat luar biasa bagi kami karena cari duit 42 juta per hari berapa. Kalau memang itu misalnya terjadi kemudian bisa dimulai, kalau saya masih di sini mungkin saya langsung ganti armada itu. Ya akan ngutang berani kalau sudah produksinya itu setiap hari 40 juta. Iya, karena setiap harinya kan itu kan. Kalau dihitung 1 bulan berapa itu kan sampah kita. Iya, sampah kita itu sebetulnya kalau kita hitung dengan rumus yang disampaikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup itu kan setiap 1 orang itu menghasilkan setengah kilogram sampah. Jadi kalau Jember itu 2,6 juta maka hasil sampahnya 1.300 ton per hari. Tapi karena sampah ini sudah banyak mitra-mitra kerja kita yang mengelola, yang memilah, sehingga sampah yang masuk itu kisarannya antara 500 sampai 700 ton per hari. Menarik tapi Mbak Regina tadi yang disampaikan Pak Handoko tadi terkait MOU tadi. Itu kalau misalkan beneran terjadi luar biasa Pak ya. Mudah-mudahan. Karena sepemahaman kami di Indonesia mungkin kalau itu benar-benar terrealisasi Jember akan jadi yang pertama Pak. Mudah-mudahan seperti itu. Luar biasa. Karena yang sebelumnya itu yang menawarkan itu dengan pakai tipping fee. Jadi tipping fee itu nggak main-main, per tonnya itu kita harus APBD keluar 250.000. Duitnya siapa? Masalahnya kan itu. Tapi kalau ini enggak, kita zero cost, 0 rupiah. Tapi dari pihak sana setelah operasional itu berjalan, maka per hari kita dapat profit. Justru kita dapat ya, profit. 42 juta rupiah. Tapi progresnya sampai di mana sekarang Pak? Nah, progresnya sekarang menunggu persetujuan dari Gus Bupati. Artinya nanti kalau masih belum studi ya Pak ya? Belum. Harapan saya kan studinya dipercepat, paling tidak kan saya durungnya aku pensiun kan. Jadi saya biar tahu kan gitu. Biar ikut menancapkan atau enggak sejarah kan gitu Pak. Harapan saya seperti itu. Tadi sudah disenggol nih Pak Adi, akademisi dibantu visibility tadi. Jadinya saya ingin mendengar menurut Pak Adi yang sebagai akademisi dan praktisi di dunia teknik lingkungan juga, bagaimana Bapak mendengar ceritanya? Apakah siap Kabupaten Jember, peluangnya bagaimana? Baik, sebenarnya ya yang disampaikan Pak Handoko ini sangat menjanjikan ya, melihat potensi timbulan sampahnya yang di TPA Pakusari saja 500 ton ya. Padahal di Jember kan ada 5. Nah, ada 5. Itu apabila semua bisa dikelola dengan baik, ini satu hal yang sangat kita harapkan adalah kita hidup bersih dari sampah. Itu yang soal yang lain-lain itu kan semacam bonus ya Pak bahwa ada keuntungan dari usaha-usaha itu semacam bonus. Tapi yang utama ini permasalahan sampah selesai. Kita hidup bersih sehingga nyaman. Karena bagaimanapun yang namanya kesejahteraan itu bukan sekedar sejahtera secara ekonomi, tetapi sejahtera secara kualitas hidup. Hidup yang bersih, lingkungan yang bersih itu meningkatkan kualitas hidup itu sangat terasa. Nah, apabila nanti bisa bekerja sama dalam penelitian itu, visibility study dan seterusnya, karena kan kalau sudah beroperasi kan juga perlu ada monitoring.
kemudian mungkin ada evaluasi. Kita Iya. mengenal PDCA nya Pak ya. Iya. Nah, PDCA ini terus, jadi akademisi akan terus ikut Iya. siklus itu. Jadi ya ini sangat menantang ya bagi kita. Betul. Ya. Apalagi ini Pak Mawan ini keahliannya adalah persampahan Pak. Iya. Nah, Dosen sampah. Ya sama dengan saya kepala dinas sampah. Nah, kami ada dua dosen yang keahliannya di persampahan. Jadi ini sangat menarik bagi kami. Iya. Jadi tadi saya juga mendengar ya, ini menantang, tapi saya harapkan tidak pertentangan ya Pak. Tidak menimbulkan pertentangan ya. Jadi saya berharap begini, kalau misalnya sebenarnya level pemerintahan itu sudah sangat baik ya, sudah berusaha mencari network, kemudian MOU sana sini, sudah berusaha planning A, B, C, akan tetapi kan kalau misalnya masyarakatnya belum siap, mindsetnya belum siap, kebiasaannya belum ada, itu bagaimana gitu Pak? Ya. Karena kan bagaimanapun kebijakan dibuat itu kan kembali lagi yang melakukan untuknya juga kan ke masyarakat. Ya. Mungkin Pak Handoko, Pak Adi, Pak Mohon bisa langsung. Makanya kan kita selalu harus membangun sinergi, kolaborasi dan akselerasi dengan semua pihak ya Pak, terutama dalam hal komunikasi, informasi dan edukasi tentang sampah ini. Jadi kalau dulu mungkin kita nggak punya bank sampah, mungkin kepadatan sampah di seputaran jalan itu luar biasa. Ya. Tapi hari ini sudah berkurang. Kemudian kami kemarin bekerja sama dengan pengurus Muslimat NU Kabupaten Jember itu punya ranting, punya ini dan lain sebagainya. Kayaknya hari ini sudah pelan-pelan bergerak. Nanti kalau setiap muslimat itu punya tabungan dari sampah, saya yakin akan menjadi sesuatu yang sangat indah. Makanya kan kita pelan tapi mudah-mudahan pastilah ke depan akan mendapatkan sesuatu yang betul-betul kita tuju bersama. Ya. Harapan kita seperti itu. Ya. Kalau dari Pak Adi sama Pak Mohon? Mungkin menambahi yang disampaikan Pak Kadis tadi. Memang tantangan kita sebenarnya itu sih. Di teknologi kita bisa mencari solusi, kemudian di pendanaan ada CSR segala macam. Ya. Tapi poin permasalahan persampahan di kita di Indonesia terutama itu yang paling fundamental itu adalah di masyarakatnya, terutama di kesadaran untuk memilah sampahnya. Saya kira apa yang membedakan kita dengan negara-negara lain yang sudah sukses mengolah sampahnya itu di awal itu adalah pemilahan sampahnya. Kita nggak usah jauh-jauh berkaca ke Jepang yang pemilahannya sampai 40 sekian ya, karena mereka sudah ada jadwalnya tiap hari Senin, ada bahkan botol itu ada botol warna coklat, botol warna hijau, botol warna bening itu sudah ada masing-masing. Kita jangankan ke situ, mau memilah jadi dua aja masih sulit banget itu rasanya. Ya, bukan di masyarakat, termasuk di akademisi juga di kampus kita juga menerapkan seperti itu. Kita coba buat tempat sampah terpilah, tapi nyatanya kalau nggak diawasi tetap aja Pak, ya, nyampur lagi ujung-ujungnya. Itu juga penting. Iya, jadi perlu kerja keras di sini untuk bisa mengedukasi ke masyarakat bagaimana pentingnya kita memilah dulu sebelum kita memproses lebih jauh ya. Memang itu berjalan beriringan, tapi yang paling fundamental sebenarnya adalah bagaimana menyadarkan masyarakat untuk bisa memilah sampahnya di situ, Mbak Regina. Nah, termasuk tadi yang disampaikan Pak Kadis tadi, kita perlu upaya yang cukup masif. Nah, kebetulan kami di akademisi ya memang tugasnya salah satunya itu ya Pak ya. Jadi untuk membantu komunikasi ke masyarakat. Mungkin ya itu menjadi peluang nanti kita bisa berkolaborasi antara Unipar dan juga Dinas Lingkungan Hidup bagaimana mensosialisasikan itu ke masyarakat gitu. Untuk mempercepat akselerasi tadi. Iya, jadinya saya berpikir dan bertanya-tanya apa sih yang realisasi nyata, kegiatan nyata yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Jember dan juga Unipar sendiri melalui Pak Adi sebagai Kepala Prodi Teknik Lingkungan, apa sih yang sudah dilakukan di Unipar sendiri dan di Kabupaten Jember terkait dengan pengelolaan sampah?
Apakah ada sampah-sampah yang dipilah, ada tempat sampah yang berbeda atau bagaimana? Karena kebetulan saya juga pendatang di sini. Apa saya dulu apa Pak Adi dulu ya? Oh, enggak, Bapak. Saya takut berebut nanti yang Bergantian, Bapak. Iya. Jadi kalau teknik pengolahan sampah di tingkat masyarakat itu saya kira sudah komplit ya. Artinya keilmuannya sudah lumayan dan terbukti bahwa residu sampah yang kita peroleh itu dari tahun ke tahun ketika ada event besar misalnya itu kan sudah terdata dengan baik dan dari tahun ke tahun itu makin menurun. Seperti event yang besar itu GFC misalnya itu dari tahun ke tahun selalu bergerak menurun. Mudah-mudahan nanti sampai zero waste, terakhir tidak ada sampah, mereka punya tempat sendiri, mereka punya alat sendiri, mereka sayang sama sampahnya untuk dipilah dan lain sebagainya. Harapan kita depan seperti itu. Kemarin seperti Tajemtra itu kan event tahunan yang rutin, itu juga turun drastis data sampahnya dari tahun ke tahun semakin. Itu dari situ artinya proses edukasi kita itu mulai dipahami oleh masyarakat. Itu saya berprasangka positif lah. Kemudian munculnya sekolah-sekolah di Wiyata dan lain sebagainya, kolaborasi tadi yang saya sampaikan bahwa para pengusaha melalui CSR-nya barangkali bisa membantu. Kalau Dropbox ini sudah berada di seluruh tempat keramaian dan lain sebagainya, akhirnya masyarakat berpikir kan, harapan kita, oh kenapa kok ada itu untuk siapa dan lain sebagainya, seperti apa. Ini nanti akan mengantarkan percepatan terhadap edukasi bagi masyarakat untuk betul-betul bagaimana memaksimalkan pengelolaan sampah ini secara bersama-sama. Saya kira seperti itu, Pak. Terima kasih Bapak. Kalau misalnya dari Pak Adi dulu. Nah, ini persoalan yang agak-agak gimana gitu ya. Agak gimana Bapak? Tantangan kita sebagai institusi pendidikan memberi contoh. Kita sudah berusaha, tetapi kadang-kadang di antara kita mahasiswa, karyawan, dosen itu ya masih ada terlihat yang belum tepat dalam membuang sampahnya. Sudah ada tulisannya ini untuk sampah kering botol gitu ya. Kadang-kadang masih ada residu bekas-bekas bungkus makanan yang sudah nggak bisa diolah lagi kan, itu jadi itu masuk ke sana. Itu yang agak gimana gitu ya. Sebenarnya juga sudah ada penelitian mahasiswa yang skripsi tentang sampah di kampus bimbingannya Pak Mawan ini. Nah, yang didapat juga seperti itu. Sebagian masih ya mungkin sebenarnya bukan tidak tahu ya Pak ya, tetapi kadang-kadang apa ya, mungkin merasa tempat yang ini jauh, terus tempat yang dekat ini ada dibuang di situ. Nah ini yang jadi agak gimana gitu ya, karena sudah tahu tetapi ya itulah. Jadinya susahnya itu kalau upaya di kampus selain kita ada beberapa ya tempat sampah terpilah, termasuk kalau Mbak Regina main ke kampus 2 Unipar, mungkin Pak Doko juga nanti ada kesempatan main-main ke sana. Mudah-mudahan. Di belakang di dekat lapangan tenis itu ada rumah magot, Mbak. Jadi memang sampah-sampah organik itu saya pakai untuk pakan magot di situ, termasuk juga itu jadi penelitian saya sendiri. Oh iya, bagus. Magoters. Karena dosen sampah tadi. Tapi ini luar biasa kalau misalnya teman-teman diedukasi dari situ, sehingga nanti terutama dari para mahasiswa itu kan secara perlahan-lahan dia akan pasti akan mengadopsi sumber keilmuan yang ada di situ. Ini kan contoh paling gampang kan. Jadi magoter itu kan tempat sempit pun sebetulnya bisa, kemudian dikelola seperti apapun sebetulnya bisa. Ini tentunya akan menjadi harapan masa depan untuk betul-betul ke depan ini cita-cita 2029 zero waste itu bisa terbukti. Harapan kita kan seperti itu. Juga termasuk arah
pengajaran kami Pak. Jadi Iya. karena saya banyak mengampu mata kuliah yang berkaitan dengan pengelolaan persampahan, sebisa mungkin karena juga tuntutan di kurikulum kami harus berbasis output. Iya. Jadi sebisa mungkin ketika perkuliahan itu mahasiswa saya minta untuk apa sih yang bisa kamu hasilkan dari perkuliahan ini. Contohnya mungkin berkaitan juga dengan peraturan yang baru, Perpres yang baru tahun 2025 tentang pengelolaan sampah yang berbasis energi. Kita coba untuk masyarakat bagaimana sih untuk memproduksi bahan bakar minyak yang dari kresek gitu ya. Yang plastik ya. Sebenarnya tidak rumit alatnya, hanya butuh dua ember, kemudian disambungkan dengan pipa kecil, ya. Iya. Jadi satunya ini plastiknya, ember yang satu diisi plastik, kemudian kita panaskan, kita bakar, kita tutup sehingga uapnya lewat di besi ini, kemudian ember satunya kita isi air supaya nanti uap itu berubah jadi air. Nah, itu bisa kita tampung sudah minyaknya. Jadi sebenarnya sesederhana itu. Cuma itu kan masih belum merata di masyarakat Pak ya. Oh, iya. Informasi yang sebenarnya simpel loh ngolah limbah plastik, karena limbah plastik kalau kita jual ke bank sampah sebenarnya, kecuali di bank sampah induk Pak ya, karena bank sampah induk itu salah satu tujuannya adalah untuk meminimalisir sampah ya. Tapi kalau di non bank sampah induk, sampah kresek itu nggak ada nilainya. Termasuk juga kita jual ke pengepul, sampah kresek nggak ada nilainya karena nggak bisa didaur ulang. Itu kalau di kita masuknya sampah residu, yaitu nanti yang akan masuk ke TPA tadi. Nah sebenarnya kalau kita mau sedikit kreatif ya sebenarnya bisa kok diolah jadi minyak. Atau mahasiswa itu di kami di teknik itu ada namanya mata kuliah capstone Pak. Jadi capstone itu wajib menghasilkan satu produk. Kita coba kemarin, coba kamu buka YouTube, cari di Bali itu ada namanya Ecolab 08. Ini memang perusahaan luar negeri Pak, cuma bagus sekali. Jadi mereka itu ngambil sampah plastik dari TPA Sarbagita, Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan, kan jadi satu TPA. Iya. Mereka ngambil sampah plastiknya di situ. Ternyata yang mereka lakukan, sampah itu dicacah, dihancurkan di oven Pak. Setelah di oven mereka cetak di lempengan plat ya sehingga rata. Kemudian ditaburi dengan cacahan plastik lagi sehingga jadinya ada warna-warni. Kalau cuma yang di oven tadi kan jadinya hitam gelap atau abu-abu. Dikasih cacahan plastik sehingga ada warna-warni, kemudian dikasih resin. Itu sudah jadi papan untuk meja atau kursi yang dijual di kafe. Dan itu harganya luar biasa mahal. Iya, bagus jadinya kalau dikasih resin. Iya. Akhirnya mahasiswa sadar, oh ternyata bisa ya Pak kayak gini. Ya bisa. Ternyata semudah itu kita. Jadi berkah. Iya, karena kalau pertemuan dulu saya ngomong sama Pak Kadis, Pak sebenarnya masalah di masyarakat kita itu kenapa nggak mau memilah sampah atau mengolah sampahnya. Mereka nggak tahu kalau ini ada nilainya gitu. Karakter di kita ya setelah saya penelitian beberapa kali itu ternyata masyarakat kalau ada nilainya mereka mau Pak. Ternyata oh, ini bisa jadi uang loh, gempulkan ke bank sampah misalkan, atau jadi tadi produk kayak tadi bisa dijual jadi uang, mereka mau. Tapi kalau mereka nggak mendapatkan keuntungan finansial itu agak berat. Ya, jadi tuntutannya situ sebenarnya Pak. Iya, tapi kan permasalahannya begini Pak, kalau misalnya sudah berbicara dan berpikir tentang ekonomi, itu kan pastinya nanti akan ada dominansi ya, yang punya uang yang akan bisa mengolah. Jadi hanya para pengusaha dan bos-bos besar yang melihat peluang itu. Nah itu bagaimana Bapak melihat jawaban saya tadi, reaksi saya tadi seperti itu? Sebenarnya itu masuk di skema yang disampaikan Pak Kadis tadi, ada namanya CSR segala macam. Kalau di luar negeri saya kira itu sudah masuk di skema ERP. Ya, jadi setiap produk yang diproduksi oleh produsen, mereka bertanggung jawab atas sampahnya. Makanya kalau di luar negeri itu kayak di Jepang itu mereka wajib untuk ngoleksi lagi kayak botol-botol kayak gini dikumpulkan, atau sampah-sampah elektronik itu harus dikumpulkan setiap beberapa bulan sekali gitu ya. Mereka punya kewajiban itu. Nah kalau itu kita kemas dalam sebuah peraturan,
ya saya kira akan bagus. Nah itu sudah terbukti di Bali sekarang. Oke. Bali kan sekarang overload Pak ya, Iya. TPA overload, akhirnya bingung nyari TPA baru karena masyarakat pasti nggak mau di belakang rumahnya ada TPA. Ya ini nyari lahan untuk TPA sulit. Akhirnya di Bali ada peraturan bahwa kamu harus mengolah sampahnya sendiri. Nah, itu akhirnya muncul ide-ide baru. Iya. Ya akhirnya sekarang di Bali itu rame sekarang namanya rapid composting. Iya. Jadi membuat kompos hanya dalam waktu 24 jam. Ya itu luar biasa kalau menurut kami. Iya. Jadi terobosan yang baru yang belum banyak yang tahu. Karena untuk membuat kompos normalnya kan minimal 1 sampai 2 bulan. Iya. Itu bisa cuma 24 jam. Saya kira kalau nggak ada tekanan dari peraturan seperti tadi, itu nggak akan muncul terobosan seperti itu. Apakah itu sudah terjadi Bapak di Jember? Sebenarnya terjadi juga, jadi banyak sekali komposter-komposter yang sudah berjalan. Di bank sampah itu kan sudah kita beri bantuan juga bagaimana agar sampah daun itu betul-betul masuk di tempatnya dan terurai dengan sangat mudah di situ. Apakah ada desa yang memang sudah menjadi pilot project Bapak untuk kebijakan ini? Kalau di sini di Umbul Sari itu sudah ada. Kemudian kalau di kelurahan mana ya? Tegal Besar ya. kalau nggak Tegal salah. Besar. Saya agak lupa itu datanya. Itu bagaimana nggak Pak? Ya pilot projectnya mereka ngapain dari bank sampah itu? Ya, memastikan bahwa sampah yang dari rumah-rumah itu sudah terpilah, terkelola dengan baik, sehingga sampah yang akan dibuang itu yang betul-betul residu, yang tidak betul-betul yang sama sekali tidak bisa diolah lagi menurut dia. Jadi sampah organiknya sudah disendirikan, kemudian kertasnya disendirikan dan lain sebagainya dari kelompok-kelompok bank sampah di tingkat RT RW itu sudah seperti itu. Oke, kalau misalnya apakah ada UKMK di Jember yang mengolah sampah menjadi barang yang bisa dijual lagi Pak? Itu kalau sampai hari ini kolaborasi dengan UKM itu kayaknya yang di desa kelurahan Sumbersari kayaknya. Tapi saya belum memastikan dengan ini ya, karena ya si anyar loh Mbak. Beberapa hari jadi mau tanya-tanya yang lebih mendalam itu saya belum bisa. Terus hari ini teman-teman lagi saya tugaskan luar kota sehingga mestinya saya didampingi beberapa, akhirnya saya harus sendirian. Ya, tentunya sudah Mbak, sudah kan banyak sekali sudah yang di ini, bahkan eko pesantren dan lain sebagainya sudah mulai dikerjakan. Dan banyak sekali para kiai yang mulai tertarik untuk mengolah sampahnya sendiri menjadi produk-produk yang bisa digunakan di pondok pesantrennya seperti itu. Sebenarnya kalau dinas lingkungan hidup sudah nggak kurang-kurang. Kami menilainya dalam hal pengelolaan sampah di Jember, dinas lingkungan hidup sudah upayanya luar biasa. Saya terima kasih Pak Mawan. Aku udah minta film tapi film. Enggak Pak, itu karena kami melihat sendiri. Ada yang kurang tapi yang panjenengan tidak sebutkan. Gimana Bapak? Kalau menurut Menteri Lingkungan Hidup itu ada berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup itu seharusnya idealnya karena sampah ini persoalan serius, maka Menteri Lingkungan Hidup juga menerbitkan surat keputusan terkait dengan sistem penganggaran. Jadi mestinya untuk khusus pengelolaan sampah saja satu kabupaten kota itu menggunakan minimal 3% dari total APBD. Benar. Nah, saiki nang mau dihitung Jember itu piro? Kan gitu Pak Mawar ya. 4 triliun. 4 triliun itu kalau 3%-nya kira-kira keluar berapa? Ayo. Ya sekitar 1,2 ya. 1,2 ya. 1,2 apa itu? 20 miliar. Ah, 1,20 ya. Sekarang kalau kami difasilitasi dengan 120 miliar, ini kira-kira cerdas kok enggak Mbak Regi? Kan gitu, kan saya pasti cerdas itu. Mobil yang rusak Langsung ganti. Kemudian komposter difasilitasi, setiap rumah pasti kan dibantu. Dan hari ini kan kita kadang-kadang kan masih sulit untuk ini, kadang-kadang biasanya butuh gerobak saja, kita harus masih nunggu pengajuan tahun ini dapat tahun berikutnya ada kan itu kan aturannya seperti itu. Bahkan tahun ini tahun berikutnya juga nggak dapat kan. Nah ini kan tentunya kan. Nah mudah-mudahan nanti secara akademis kemudian melalui podcast ini juga diketahui banyak dorongan dari masyarakat bahwa kepatuhan daerah kabupaten kota terhadap surat keputusan dari
Menteri Lingkungan Hidup itu mudah-mudahan terrealisasi. Kalau seluruh kabupaten kota menggunakan pola itu 3% saja, kita khusus sampah loh ya, khusus sampah 3%. Saya bisa bayangkan, terus bersih mengkilat ya Mbak, kayak seperti itu Mbak. Tapi kan hari ini total APBD kita kan baru mampu menyentuh angka belum sampai 1 untuk seluruhnya, bukan sampah saja, bukan sampah saja. Nah ini kenapa ini saya sampaikan juga, mudah-mudahan podcast ini banyak yang melihat dan kemudian apa ya, kalau ke orang-orang yang pintar itu kan istilahnya mengedukasi orang pintar kan juga salah, paling tidak memberi Menginspirasi. betul. Menginspirasi yang awalnya hanya pintar saja menjadi ngerti, kan gitu harapan kita. Temani harimu dengan kelembutan. Varian rasa dari Duo Sus. Sus isian krim lembut. Manisnya pas dan bikin happy di setiap gigitan. Iya, saya juga sebagai kaum muda mulai berpikir ya, oh harusnya seperti ini yang Iya, benar. iya. Iya. Kemudian saya ingat lagi, Bapak, ini pertanyaannya mungkin saya tunjukkan untuk Pak Adi. Kalau adik-adik saya ini sekarang itu berpikirnya mending saya lulus SMA langsung bekerja. Karena saya maunya sudah cari duit, dapat duit cepat. Nah, kan sebenarnya kalau dari cerita bapak-bapak sekalian, sebenarnya dari sampah ini banyak peluang ekonomis ya Pak. Nah, kaitannya saya mau bertanya bagaimana sebagai Kepala Prodi Teknik Lingkungan Unipar untuk mempromosikan kamu masuk ke Teknik Lingkungan Unipar, kamu akan mendapatkan edukasi dan juga bisa mendapatkan peluang bekerja dengan gaji yang menengah ke atas seperti itu Pak Adi. Bagaimana Pak Adi? Nah, ini memang agak ini di zaman sekarang ya. Saya juga agak heran ya, mengapa kok murid-murid SMA itu pikirannya seperti itu. Sepertinya kita masih perlu terus menggemakan bahwa yang namanya permasalahan lingkungan itu kita hadapi seterusnya. Kalau kita tidak mau berusaha menguasai ilmu itu, ya kita selamanya akan terus bermasalah dengan sampah. Ini kan agak repot kalau seperti itu. Nah, kita berusaha ya ke sekolah-sekolah untuk semacam memberi edukasi bahwa kalau kita kuliah, kita akan mengembangkan pola pikir, mengembangkan wawasan, sehingga masalah-masalah yang akan kita hadapi, kita sudah punya di otak kita ini sudah ada semacam bekal gitu ya, untuk mencari solusi yang mungkin nanti akan kita hadapi, karena kan perubahan pola hidup, perubahan lifestyle itu mengubah komposisi sampah. Kalau dulu sampah kita dominan sampah organik, dengan perubahan gaya hidup kita kan, nah seperti ini dulu nggak ada. Terus ini ya dulu nggak ada yang seperti ini. Terus yang ini mau diapakan? Kalau dulu yang organik kan gampangannya wes dibuang di situ nanti busuk gitu ya. Kalau ini berapa puluh tahun nanti hanya akan menumpuk, yang namanya sampah kan kotor ya. Secara sanitasi ya mungkin akan banyak menularkan penyakit dan sebagainya, itu yang persoalan kita. Jadi ya kita selalu berusaha ya ke sekolah-sekolah, kepada para siswa SMA, SMK, bahwa kita perlu kuliah dan kita punya program studi yang mempelajari tentang sanitasi lingkungan, tentang persampahan dan penyediaan air minum ya, supaya sanitasi,
kemudian persampahan ini kita bisa menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Intinya kita memang perlu menimba ilmu lebih banyak untuk mengembangkan kemampuan diri kita. Intinya itu. Oh, terima Saya kasih. nambahin Pak. Silakan Bapak-bapak. Saya sudah tahu Bapak mau nambahkan. Saya udah gemes. Iya. Dan harus ditambahin. Karena setiap kali ada mahasiswa baru teknik lingkungan atau ketika kami main ke sekolah untuk mengenalkan teknik lingkungan, Pak, saya nggak bosan-bosan menyampaikan bahwa kalau kalian masuk di teknik lingkungan itu kita nggak akan bingung skripsi atau segala macam. Karena kalau mahasiswa itu biasanya di akhir masa kuliahnya bingungnya nyari masalah, Pak. Iya. Kalau di teknik lingkungan nggak usah bingung. Iya. Di sekitarmu udah banyak itu masalahnya. Apalagi tadi kalau ngobrol masalah lulusan SMA sudah berpikir keuangan dan segala macam ya. Di teknik lingkungan itu adalah tempatnya bagi kalau kita orang kreatif itu tempat yang sangat subur. Kenapa? Kita bayangkan gampangnya gini, saya pasti ngasih contoh itu, terus kamu gak usah jauh-jauh, ayo dolanan TPA Pagosari, lihat orang-orang yang ngambil sampah di situ. Berapa pendapatannya mereka per hari? Mereka nggak pakai modal loh ngambil di situ kan? Iya, ngambil mereka dapat uang yang banyak. Itu gampangnya aja tinggal ngambil. Tapi kalau kita olah sedikit dengan ilmu pengetahuan sehingga jadi misalkan tadi ada saya kasih contoh rapid composting, kemudian itu jadi sebuah produk yang kita miliki, itu akan bernilai ekonomi yang luar biasa. Jadi kalau ngomong kembali lagi, kenapa sih harus belajar tentang teknik lingkungan? Yaitu tadi masalahnya masih banyak banget. Itu kalau masih ngomong masalah sampah ya Pak, masih belum air, belum udara segala macam. Dan kalau kita sedikit kreatif, ternyata masalah tadi itu ternyata punya potensi ekonomi gitu lah. Jadi tinggal kita kreativitas, mengasah kemampuan mahasiswa untuk lebih tajam mengamati bahwa yang ini bisa loh diolah jadi uang gitu lah. Jadi seperti itu Mbak Regina. Iya, kalau Pak Handoko mungkin ada harapan untuk generasi muda. Ya, saya bangga sekali dengan adanya Unipar ada teknik lingkungan, kemudian di Unmu ada teknik lingkungan. Artinya saya punya perasaan optimis bahwa ke depan persoalan lingkungannya betul-betul menjadi tema kehidupan bagi setiap orang. Karena apa? Karena hari ini yang konteks kita bahas hari ini kan sampah menjadi energi terbarukan ya. Tetapi sebetulnya kalau kita lebih luas sedikit ke teknik lingkungan, maka kuliah yang paling strategis itu sebetulnya dari situ. Karena siapa saja yang lulus teknik lingkungan, saya yakin mereka pasti akan bisa bekerja. Nah, bekerja untuk menghasilkan ini tentunya butuh kalkulasi, butuh mekanisme, butuh strategi dan lain sebagainya. Nanti tinggal melengkapi sambil jalan. Nah, kalau kita agak luas sedikit ya, misalnya di Jember ini kan sebetulnya diapit oleh gunung-gunung dan lain sebagainya. Itu tentunya butuh orang-orang kreatif yang betul-betul memahami tentang teknik lingkungan. Karena apa? Satu-satunya bumi ini yang kita pijak ini adalah ini yang akan kita wariskan ke anak cucu kita. Maka ketika kita berbicara tentang lingkungan, identik dengan kita beribadah dan berpahala karena memikirkan ratusan, mungkin ribuan atau mungkin jutaan tahun yang akan datang. Kalau kita tidak hati-hati hari ini, maka kehancuran sudah menantang di depan kita. Nah, mudah-mudahan nanti teknik lingkungan melalui Tridharma perguruan tingginya memaksimalkan lorong-lorong sempit yang hari ini kekeringan itu bagaimana, nanti mungkin ada kerja bakti sosial atau mungkin apa, atau mahasiswa KKN ditaruh di pinggir-pinggir, pastikan mereka nanam satu pohon beringin sebagai sumber cadangan air dan lain sebagainya. Itu nanti kalau teredukasi dengan baik, saya yakin dampak terhadap lingkungan, terutama kesulitan air, kekeringan dan saya yakin dalam 5, 10 atau 15 tahun yang akan datang semua pasti akan merasakan indahnya itu. Saya kira itu. Iya, mungkin next kita bisa melakukan penghijauan bareng ya Pak antara Wih, Unipar sama siap, Pak. siap. Saya catat loh Pak. Itu. Di periode sebelumnya kita sudah berkolaborasi untuk penghijauan, Iya. tinggal nanti dengan beliau. Iya benar.
Melanjutkan Bapak, apa sih pandangan Bapak 5 tahun ke depan untuk Jember terkait dengan pengolahan sampah? Saya optimis kalau ini terus berjalan, karena kemarin saya juga berupaya untuk mengaktifkan semua TPA yang ada di Kabupaten Jember. Harapan kami di situ ada proses perekonomian yang memfinalisasi terhadap sampah itu, sehingga sampah yang tersisa betul-betul hanya residu saja yang betul-betul tidak bisa diolah kecuali dengan teknologi. Kemudian semuanya bisa termanfaatkan dengan baik, dan hari ini orangnya sudah ada, dan teman-teman pemerhati lingkungan itu rupanya sudah kerja keras dan mereka sudah merasakan penghasilan dari keberkahan pengelolaan sampah ini. Oleh karena itu saya optimis bahwa 5 tahun ke depan mudah-mudahan zero waste akan bisa kita capai secara masing-masing. Saya kira itu Mbak Regina. Kalau dari Pak Adi, harapan 5 tahun ke depan terkait dengan pengolahan sampah di Unipar dan di Kabupaten Jember bagaimana? Ya, mudah-mudahan ya dengan setiap tahun kan kita sudah mulai meluluskan lulusan ya, menghasilkan lulusan. Ini lulusan pertama, kemarin ada beberapa yang penelitian tentang persambahan, yang mudah-mudahan akan makin banyak orang-orang yang bergerak di permasalahan sampah ini mencari solusi, apalagi kalau dia itu punya keilmuan yang memadai ya. Mudah-mudahan nanti 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun makin banyak, mudah-mudahan akan makin tertata dengan baik. Amin, amin, amin. Kalau dari Bapak Mawan? Iya, ini di awal kita menyepakati untuk membahas tentang perpres tadi ya, yang artinya bunyinya di situ adalah upaya untuk mengolah sampah menjadi energi baru dan terbarukan. Dan tadi di awal sudah Pak Kadis menyampaikan bahwa Jember arahnya sudah sesuai. Jadi sebelum ada perpres, Jember sudah arahnya ke situ. Nah harapannya kalau bisa sebelum 5 tahun yang seperti kita cita-citakan tadi, upaya dari Jember yang sudah memulai untuk mengubah sampah menjadi energi ini bisa terwujud. Kenapa? Karena kalau ini bisa terwujud, satu, permasalahan sampah di Jember akan banyak sekali berkurang ya, karena diolah menjadi energi. Dan yang kedua, kita juga dapat tambahan keuntungan tentunya, dan itu saya kira itu salah satu solusi bagi permasalahan sampah yang sangat luar biasa ya, bisa mengurangi dalam jumlah banyak dan juga memberikan keuntungan yang nilainya juga besar ya. Jadi harapannya dalam 5 tahun ke depan terus ada kolaborasi antara DLH dan juga Unipar, sehingga inovasi-inovasi seperti tadi itu bisa terus bermunculan. Kemudian kita juga membantu menyebarkan informasi ke masyarakat pentingnya untuk mengelola lingkungan, mengelola sampah dan segala macam, sehingga dalam 5 tahun ke depan upaya untuk zero waste itu benar-benar bisa tercapai. Terima kasih. Kembali lagi kepada Pak Handoko. Gitu. Pesannya Bapak sebagai penutup podcast pada pagi hari ini, pesannya apa Bapak untuk masyarakat atau generasi muda? Ya, pesan saya singkat saja, sebenarnya kita sebagai manusia yang beragama, kebersihan itu bagian dari iman, maka cerminkanlah keimanan kita itu dari yang paling kecil dulu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pastikan kita adalah orang-orang yang selalu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita keluar sehingga tidak ada jeda waktu dimanapun yang kita tidak diketahui oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Artinya kepatuhan itu pastikan selalu melekat pada diri kita dimanapun kita berada. Insya Allah nanti dengan seperti itu kita akan bisa menghindari sampah-sampah, tumpukan sampah dan lain sebagainya. Saya kira seperti itu Mbak Regina. Terima kasih Pak Handoko. Kalau dari Pak Adi mungkin pesan singkatnya apa Bapak sebagai penutup? Mari kita jaga bersama bumi kita, karena kalau kita tidak mau menjaga, ya kenyamanan hidup kita akan terganggu. Kalau dari Bapak Mawan? Ya, kalau pesan saya gampang sih Mbak Regina.
Jangan lupa beli dosis. Jangan lupa Gimana tagline-nya tadi? kering di luar, bumer di dalam. Tapi jangan lupa setelah makan dosis sampahnya jangan lupa. Iya, sampahnya dipilah. Oke, Ya, sampahnya sampahnya dipilah. dipilah. Baik. Terima kasih Iya, Bapak Handoko, sama-sama. Bapak Iya. Adi, Bapak Mawar. Mohon Oke. maaf kalau saya ada salah kata. Iya. Dan saya sangat tergugah bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Iya. Kita harus menjaga lingkungan sebagai manusia yang mengabdi kepada Tuhan. Dan Iya. juga menjaga sesama juga ya Pak ya, Iya. untuk keberlanjutan bumi kita, Iya. bagi anak cucu kita. Baik. Akhir kata mungkin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih, sampai jumpa di ospek berikutnya teman-teman.